إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca awal daripada atau asbabun nuzul daripada surah Az-Zalzalah dan masuk pada tafsirnya dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika bumi tersebut mengeluarkan seisi perutnya, wa qala al-insanu ma laha, maka manusia ketika itu mengatakan, apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari tersebut bumi akan menceritakan seluruh kabar-kabar yang pernah terjadi di atas muka bumi, bi anna rabbaka auhalaha, bahwasanya Rabb-Nya lah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah mewahyukan kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari tersebut manusia bangkit dalam keadaan berbeda-beda keadaannya. Liyuraw a'malahum, untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengamalkan sebiji sawi dari kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengamalkan walaupun sebiji sawi berupa kejelekan, maka dia akan melihat balasannya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, idza zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat min asfaliha, yaitu apabila bumi digerakkan, ya, digoncangkan dari bawahnya, ya, bukan hanya atasnya tapi dari bawahnya, dari pusat buminya digoncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, yakni alqat ma fiha minal mauta, yaitu bumi tersebut akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dari orang-orang yang mati, dimuntahkan, dikeluarkan. Qalahu ghairu wahid minas salaf, demikian dikatakan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Wa hadhihi ka qoulihi ta'ala, ini seperti firman Allah taala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia,
Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan gempa yang terjadi pada hari kiamat adalah perkara yang sangat besar. Wa kaqaulihi, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika bumi itu digoncangkan dan diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, akhirnya bumi tersebut memuntahkan seisi perutnya sehingga kosonglah isi bumi tadi. Wa qala Muslim fi sahihi, berkata Imam Muslim dalam sahihnya, haddatsana Wasil ibn Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an abihi an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tulqil ardu aflada kabidiha amthal al-ustuwan min al-dhahab wal fiddah. Pada hari kiamat bumi akan memuntahkan lempengan-lempengan atau piringan-piringan dari emas dan perak. Dikeluarkan seluruh isi perut berupa lempengan-lempengan dan piringan-piringan emas dan perak. Fayaji al-qatil fayaqul, maka datanglah atau fayuji, didatangkanlah pembunuh semasa hidupnya. Fayaqul, maka dia akan mengatakan, fi hadza qataltu, karena masalah ini aku telah membunuh. Karena masalah emas dan perak, karena masalah harta aku membunuh. Wa yaji'ul qati', maka datanglah orang yang gemar memutus silaturahim. Fayaqul, dia pun mengatakan, fi hadza qata'tu rahimi, ada inilah, karena harta emas dan peraklah aku memutus silaturahim. Wa yaji'us sarif wa yaqul, dan datanglah sang pencuri dan mengatakan, fi hadza quti'at yadi, karena harta inilah, karena emas dan perak inilah dipotong tanganku. Thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a, maka kemudian mereka dipanggil, sang pembunuh, sang pemutus silaturahim, dan sang pencuri yang mereka membunuh, mencuri dan memutus silaturahimnya karena dunia. Maka ketika itu dunia memuntahkan seisi perutnya berupa lempengan-lempengan emas dan perak, ditawarkan kepada mereka, ambillah. Fala ya'khuduna minhu syai'a, tetapi mereka sama sekali tidak mengambilnya walaupun secuil dari emas dan perak tadi, karena mereka tahu mereka tidak membutuhkannya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, jangan sampai emas dan perak, harta yang kita miliki, menyeret kepada pembunuhan, kepada penumpahan darah. Jangan hanya karena jabatan, jangan hanya karena ingin warisan, kemudian dia membunuh, menumpahkan darah, atau bahkan memutus silaturahimnya. Jangan hanya karena menginginkan emas dan perak, kemudian dia mencurinya dan akhirnya dipotonglah tangan dia sebagai had. Jazaan bima kasaba nakala min Allah, balasan terhadap apa yang mereka lakukan, dan sebagai penghinaan atas apa yang mereka lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika digoncangkan bumi tersebut, dari bawahnya dimuntahkan seisi perutnya, ketika itu manusia sudah tidak memikirkan emas dan perak lagi. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa qala al-insanu ma laha, ay istankara amraha ba'dama kanat qaratan sakinatan thabitatan. Wa qala al-insanu ma laha, manusia mengatakan apa yang terjadi. Mereka mengingkari, merasa tidak percaya apa yang terjadi ketika itu. Ketika bumi digoncangkan, padahal sebelumnya qaratan sakinatan thabitatan, bumi itu bumi yang tenang,
bumi yang mantap untuk dipijak, kokoh untuk dipijak, tapi tiba-tiba berguncang dengan keguncangan yang sangat dahsyat. Keguncangan yang diguncangkan dari bawahnya, keguncangan yang syai'un azim, yang sangat besar, bukan ukuran 7 skala Richter, bukan ukuran 10 skala Richter, tetapi ukurannya sangat dahsyat. Ya. Jika 7 skala Richter telah membuat ratusan orang meninggal dunia, telah membuat ribuan orang panik, hilang pikiran mereka, sangat ketakutan mereka, kehilangan rumah, kehilangan ladang, kehilangan itu dan kehilangan itu. Mereka merasa takut. Itu wallahi belum ada apa-apanya dibandingkan bumi yang digoncangkan pada hari kiamat. Itu baru digoncangkan dari atasnya, belum digoncangkan dari bawahnya. Wa huwa mustaqirun 'ala dhahriha, mereka tinggal di atas bumi. Ay taqallabatil halu, tiba-tiba keadaan itu berubah. Fasarat mutaharrikah muqarribah, tiba-tiba bumi yang tadi tenang, mantap dan kokoh untuk dipijak, untuk dihuni, tiba-tiba bergerak, tiba-tiba berguncang. Qad jaaha min amrillah, telah datang perkaranya Allah, perintahnya Allah. Ma qad a'addahu laha min az-zalzal alladhi la mahida laha anhu, apa yang telah Allah persiapkan dan Allah ingatkan sebelumnya tentang adanya kegoncangan, tentang adanya gempa yang sangat dahsyat pada hari kiamat, la mahida laha anhu, yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa diterka-terka. Ya. Sampai sekarang gempa kecil-kecil pun manusia tidak bisa memprediksinya. Tiba-tiba terjadi gempa, setelah terjadi gempa barulah prediksi-prediksi manusia itu keluar. Padahal seharusnya setelah terjadi gempa adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana dalam hadis yang banyak yang sahih bahwasanya min amaratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya zalazil, banyaknya gempa terjadi di bumi. Gempa-gempa kecil di berbagai macam tempat terjadi. Ya, itu adalah pertanda dekatnya hari kiamat. Terkhusus negeri Fitan, ya, yang ketika itu ditanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah, wa fi najdina ya Rasulullah, bagaimana wilayah Najd kami? Ya, Najd ini bukan wilayah Najd yang ada di Saudi, tetapi arah Najd dari arah Madinah, yaitu sekitar wilayah terbitnya matahari, yaitu timur agak ke utara. Beliau mengatakan fihil fitan wa fihi kafratuz zalazil, dari arah itulah banyak terjadi fitnah, banyak terjadi gempa, yaitu arah timur, arah tempat munculnya matahari. Rasulullah sudah mengatakan demikian. Banyak terjadi fitnah, ya, berbagai macam peperangan, pertumpahan darah banyak terjadi di wilayah itu. Banyak terjadi gempa di wilayah itu. Ya. Dipertegas lagi wilayah tersebut adalah wilayah qarnai syaitan, yaitu tanduknya syaitan, kemunculan Dajjal, yaitu baina al-Asfahan wa Khurasan, di antara wilayah Asfahan dan Khurasan, sekitar wilayah Persia dan lurus ke sana. Itulah wilayah qarnu syaitan, wilayah munculnya tanduk syaitan, yaitu munculnya terbitnya matahari, wilayah yang banyak terjadi gempa. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, wilayah tersebut sangat sering terjadi gempa. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, semakin banyak gempa yang terjadi adalah sebagai peringatan akan datangnya gempa yang terbesar, yaitu gempa pada hari kiamat. Gempa yang terjadi pada hari kiamat tersebut, gempa yang tidak bisa kita bayangkan dahsyatnya. Setelah terjadi, tsumma alqat ma fi batniha minal amwat minal awwalin wal akhirin,
Maka kemudian setelah terjadi gempa, bumi akan memuntahkan seisi perutnya. Dari orang-orang yang sudah mati, dari awalnya sampai akhirnya akan dimuntahkan. Wa hina idin istankara an-nas amraha. Maka ketika itu manusia terheran-heran dan merasa tidak percaya. Wa tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Tiba-tiba bumi setelah digoncangkan diganti, bukan seperti bumi kita. Langit diganti oleh Allah, bukan seperti langit kita. Wa barazu lillah al-wahidil qahhar. Maka nampaklah ketika itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Allah menunjukkan maha kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang dulu kafir beriman dengan keimanan yang tidak akan bermanfaat bagi mereka. Mereka mengikrarkan keimanan mereka dengan pengikraran yang sudah tidak bermanfaat bagi mereka. Wa qawluhu yawma idzin tuhadditsu akhbaraha ay tuhadditsu bima 'amila al-'amilun 'ala dhahriha. Pada hari tersebut bumi akan menceritakan seluruh berita-berita, seluruh kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Ay tuhadditsu bima 'amila al-'amilun, yaitu bumi akan menceritakan perbuatan-perbuatan orang yang melakukan apapun di dunia. Ala dhahriha, di atas muka bumi. Akan menceritakan fulan melakukan ini, fulan melakukan itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Ibrahim qala haddatsana Ibnu al-Mubarak wa qala Tirmidzi, dan juga Tirmidzi mengatakan wa Abu Abdurrahman An-Nasa'i wal lafdhu lahu, dan lafadznya An-Nasa'i haddatsana Suwaid bin Nasr qala akhbarana Abdullah wa Ibnu al-Mubarak an Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Sulaiman an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Qala atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu khabar-khabar yang akan diceritakan oleh bumi tersebut? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli ahad, ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Yaitu khabar-khabar yang diceritakan oleh bumi tersebut setelah terjadi kegoncangan yang sangat dahsyat dan memuntahkan seisi perutnya. Bumi akan menceritakan dan sebagai saksi atas seluruh hamba laki-laki dan hamba perempuan terhadap apa yang mereka lakukan di atas muka bumi. Antaqula, dengan bumi mengatakan amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Fulan telah mengamalkan ini, fulan telah mengamalkan itu, yauma kadza wa kadza, pada hari ini, pada hari itu. Fahadihi akhbaruha, inilah kabar-kabar yang diberitakan oleh bumi pada hari kiamat. Tsumma qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun gharib. Ini kan hadis yang hasan sahih gharib. Wa fi Mu'jam at-Tabrani, dalam Mu'jam at-Tabrani min hadis Ibn Lahi'ah, di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahi'ah, ya, dan Abdullah bin Lahi'ah ini dhaif, kecuali apabila dia meriwayatkan sebelum kitab-kitabnya terbakar, maka riwayatnya hasan. Beliau mengatakan haddatsani al-Harits ibn Yazid sami'a Rabi' al-Jarashi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahaffadhu min al-ard fa innaha ummukum wa innahu laysa min ahadi 'amil 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Jagalah bumi ini, karena sesungguhnya bumi ini adalah tempat kalian tinggal. Wa innahu laisa min ahadin 'amilin 'alaiha khairan aw syarran, karena tidaklah seorang pun yang mengamalkan
di atas muka bumi berupa kebaikan ataupun kejelekan, illa wahiya mukhbirah, terkecuali bumi pasti akan menceritakannya. Bumi akan mengkhabarkannya. Sehingga walaupun kita sendirian, kita bukan melakukan maksiat di atas langit, bukan. Kita melakukan maksiat di atas muka bumi. Bumi yang kita pijak, atau kita masuk ke dalam bumi sekalipun, bumi tetap akan menjadi saksi atas perbuatan jelek kita atau baik kita. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, bi anna rabbaka awhalaha, bahwasanya Rabbmu lah, yaitu Allah yang mewahyukan kepada bumi. Qala al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari, awhalaha awha ilaiha. Mewahyukan kepadanya artinya mewahyukan kepadanya, mewahyukan baginya, mewahyukan kepadanya maknanya. Wa wahalaha wa waha ilaiha, mewahyukan baginya, mewahyukan kepadanya. Wahid, ini sesuatu yang sama. Ya. Dikatakan bi anna rabbaka auhalaha, Rabbmu lah yang mewahyukan baginya, ini sama saja jika dikatakan auha ilaiha secara makna. Wa kadza qala Ibnu Abbas, auhalaha ay auha ilaiha. Wahyu untuknya yaitu wahyu kepadanya. Wa zahir anna hadza mudhammanun adina laha. Dan zahirnya daripada makna dua kalimat ini, auhalaha bima'na auha ilaiha, maksudnya adalah adina laha, yaitu Allah izinkan bagi bumi untuk menceritakan kejadian yang terjadi di atas muka bumi. Wa qala Asy-Syabib Ibnu Bishr an Ikrimah an Ibnu Abbas, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha qala laha rabbuha quli. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari tersebut dia akan menceritakan kabar-kabarnya, yaitu Allah akan mengatakan kepada bumi ketika itu, quli, ceritakanlah, katakanlah wahai bumi. Faqalat, maka bumi tersebut tuhadditsu akhbaraha, menceritakan apa yang terjadi di atas muka bumi. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid, auha laha ay amaraha, diwahyukan baginya yaitu diperintahkan kepadanya untuk menceritakan kejadian yang pernah terjadi di atas muka bumi. Wa qala al-Quradi, berkata al-Quradi, amaraha an tanshaqqa anhum, yaitu Allah perintahkan kepada bumi untuk membelah bumi, untuk membelah dirinya dan mengeluarkan orang-orang yang mati di dalamnya, min awalihi ila akhirih, dari awalnya sampai akhirnya. Wa qawluhu yawma idzi yasdurun nasu ashtata, pada hari itulah manusia akan bangkit dalam keadaan berbeda-beda, beraneka ragam. Ayyarji'una an mawqifil hisab, mereka kembali dari tempat hisab setelah mereka bangkit pada hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka uratan, hurla, buhma, dalam keadaan mereka telanjang kaki, telanjang baju, belum dikhitan. Allah perlihatkan aurat mereka, tetapi tidak ada yang mengurusi auratnya orang lain, karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu masing-masing orang mengurusi dirinya masing-masing, tidak memikirkan orang lain. Bagaimana nasibnya, itulah yang dia pikirkan. Maka awwalu ma yukhsa Ibrahim, maka pertama kali yang diberi pakaian oleh Allah adalah Nabiuna Ibrahim alaihissalam, diberi pakaian. Setelah itu mereka mendapati bumi bukan seperti bumi kita sekarang, langit bukan seperti langit kita sekarang, bahkan matahari didekatkan 1 mil. Saking panasnya orang berkeringat sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang 1 betisnya,
Ada yang terus naik satu pinggangnya, ada yang satu dadanya, ada yang menutupi mulutnya, ada yang menutupi hidungnya, ada yang menutupi sekujur tubuhnya sesuai dengan amalan mereka. Dalam keadaan mereka terpanasi, ada yang mereka langsung 1 mil jaraknya dengan matahari tanpa naungan. Ada 7 golongan yang Allah naungi, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunggu dengan penantian yang sangat lama, menunggu kepastian dihisab. Mereka pun mencari para nabi dan para rasul, sampai akhirnya setelah para nabi dan para rasul mengatakan, nafsi nafsi, diriku diriku, aku pun punya banyak salah. Datang kepada Nabi Adam, dia mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Datang kepada Nabi Nuh, mengatakan yang sama. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, mengatakan hal yang sama. Sampai akhirnya datang kepada Nabi Isa alaihissalam dan menceritakan kepada, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan, ana laha, akulah yang akan berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya Rasulullah sujud memuji kepada Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad, artinya Ahmadul Amidin, orang yang paling memuji, dari orang-orang yang memuji dengan pujian yang belum pernah didatangkan oleh orang-orang sebelumnya dan orang-orang yang sesudahnya. Nabi Muhammad sujud, akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, angkatlah kepadamu, was'al tu'ta, mintalah kamu akan dikasih, wasfa' tusyaffa', mintalah syafaat kepadaku, kamu akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Itulah syafaatul uzma, yaitu disegerakannya hisab. Disegerakannya hisab. Setelah hisab, mereka menanti sangat lama. Mereka pun ketika sudah mulai dibuka hisab, bukannya mereka tenang, justru mereka bertambah khawatir dengan kekhawatiran yang sebelumnya mereka alami. Ketika mereka menanti, tidak tahan penantian tersebut. Ketika mereka sudah dihisab, mereka pun sangat khawatir mengenai keputusan Allah nanti ketika mengadili masing-masing manusia. Maka ketika keadaan seperti itu, ikhwan fillah azakumullah, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala keputusannya yang maha adil, maka ketika itu manusia yauma idzi yasdurun nasu ashtata ay yarji'una an mawqifil hisab ashtata, yaitu orang setelah dihisab oleh Allah kembali dari hisab, keadaannya berbeda-beda. Anwa'an wa asnafan, berbagai macam jenis, berbagai macam golongan, berbeda-beda. Ma baina syaqi wa sa'id, ada yang celaka, ada yang beruntung. Ma'murin bihi ilal jannah, ada yang diperintahkan untuk masuk surga. Wa ma'murin bihi ilal nar, dan ada yang diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Inilah keputusan yang sangat berat untuk kita dengar, ikhwan fillah azakumullah. Penantian yang luar biasa, pengadilan yang sangat teliti. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki untuk ditanya satu persatu, itu adalah sesuatu tanda kerugian bagi dia. Tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan hisab yasira, mendapatkan hisab yang ringan, fayanqalibu ila ahlihi masrura, dia pun akan dikembalikan kepada keluarganya di surga dalam keadaan bahagia. Inilah yang kita harapkan. Allahumma hasibna hisaban yasira wala hasibna hisaban asira. Amin ya rabbal alamin. Qala Ibnu Jurayj, yatasadda'una ashtatan fala yastami'una akhiru ma 'alaihim. Mereka dikumpulkan dalam keadaan berbeda-beda keadaannya. Mereka berbeda-beda keadaannya, tidak dalam satu keadaan saja. Masing-masing orang punya keadaan masing-masingnya. Wa qala As-Sudi, dan berkata As-Sudi, ashtatan firaq, orang-orang sudah berpisah ketika itu. Ketika di mahsyar mereka berkumpul, mana yang kafirnya, mana yang mukminnya, dikumpulkan. Ada yang di laga haud mengikutnya Rasulullah SAW, tetapi ketika dihisab sudah sendiri-sendiri nasibnya.
Wa qawluhu liyuraw a'malahum, untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Ay liya'lamu wa yujazaw bima 'amiluhu fid dunya min khairin wa syarr. Untuk mereka mengetahui dan untuk membalas terhadap apa yang mereka amalkan di dunia, berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan walaupun sebiji sawi, walaupun seukuran semut hitam dari kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengamalkan semisal biji sawi atau semisal semut hitam berupa kejelekan, dia pun akan melihat balasannya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslam an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu li thalathah, kuda yaitu kendaraan yang kita miliki. Ini untuk menggambarkan, Al-Imam Al-Katsir menafsirkan ya dengan ini dikarenakan Rasulullah sebelum menafsirkan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, beliau membawakan hadis ini dulu, yaitu al-khailu li thalathah, yang namanya kuda, kendaraan itu bagi 3 orang. Li rajulin ajrun, bagi seorang bisa menjadi pahala. Wa li rajulin sitrun, bagi seorang bisa menjadi impas saja. Wa ala rajulin mizrun, dan atas seseorang menjadi kecelakaan dan menjadi kebinasaan, menjadi dosa. Fa ammal ladzi lahu ajrun, adapun orang yang mendapatkan pahala dari kuda yang dia miliki, dari kendaraan yang dia miliki, farajulun rabataha fisabilillah, yaitu seorang yang menggunakan kuda tersebut, kendaraan tersebut untuk berjuang di jalan Allah. Fa'atala tilaha fi marajin aw rawdatin, maka ketika dia istirahatkan kudanya di tanah lapang ataupun di padang rumput, fama asabat min tilaha fi tiliha dzalik fil maraj war rawdah kana lahu hasanat, ya. Maka apa yang ketika ditali kuda tersebut, kemudian kuda tadi minum air, kuda tadi makan dari rerumputan, kana lahu hasanat, kecuali itu akan menjadi kebaikan. Setiap teguk airnya, setiap rumput yang dimakan oleh kuda tadi akan menjadi pahala bagi sang pemiliknya. Walau annaha qata'a tilaha fastannat syarafan aw syarafain kana atharuha wa arwathuha hasanatin lahu. Maka apabila talinya terputus, ya, kemudian lepas, lari, ya, 1 lembah 2 lembah dia lalui, maka bekas pijakan kakinya atau bekas kotoran kudanya ini akan dinilaikan sebagai pahala bagi pemiliknya. Ini bagi orang-orang yang menggunakan kuda tersebut fisabilillah, menggunakan kendaraan tersebut fisabilillah. Setiap biaya yang kita gunakan untuk mengurusi kuda kita, kendaraan kita, setiap yang dikeluarkan bahkan oleh kuda kita dan kendaraan kita, itu akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah kalau kita gunakan fisabilillah. Berjuang di jalan Allah, menuntut ilmu atau beribadah kepada Allah, itu adalah berjuang fisabilillah. Walau annaha marrat binahrin fasharibat minhu wa lam yurid ay yusqa bihi kana dzalika hasanatin lahu. Dan kalaulah kuda tadi melewati
ya sungai, kuda tadi meminum dari air sungai tadi, maka hitungan air tersebut akan menjadi pahala yang tidak terhitung bagi pemiliknya. Wa hiya lidzalika ar-rajul ajrun, inilah bagi orang yang mendapatkan pahala atas kudanya, atas kendaraannya. Yang digunakan untuk berjuang fisabilillah, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun rabaqaha taghanniyan wa ta'affufan wa laysa yansahaqqallah fi riqabiha wa la dhuhuriha fa hiya lahu sitrun. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki kuda tersebut dia miliki untuk sebagai tabungan dia, ya, atau untuk menjaga kehormatan dia supaya tidak pinjam-pinjam, supaya tidak minta-minta. Punya motor, punya mobil, punya kendaraan, punya kuda, punya bighal, punya khimar, kendaraan apapun dia miliki, dia gunakan sebagai simpanan atau untuk menjaga kehormatan atau untuk memenuhi kebutuhan, dan dia tidak melupakan hak Allah. Itu adalah sitrun, sebagai penutup dia. Ya, bisa dimaknai impas, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Ya. Atau sitrun ini akan menjadi penutup ya, bagi kesalahan-kesalahan dia, kalau dia, ya ikhwan fillah nasakumullah, tidak melupakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala pada kuda, pada kendaraan. Apa hak-haknya kita pada kendaraan? Yaitu kita ketika memiliki kuda, memiliki kendaraan, baru berdoa, memegang ubun-ubunnya, didoakan barokah untuk kebaikan. Ya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu ya 'alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan daripada kuda ini atau himar ini atau kendaraan ini, dan apa yang engkau datangkan kebaikan ya setelahnya. Dimintakan doa barokah. Kemudian ya, di antara kita memiliki kendaraan, mengajak untuk membonceng orang yang butuh boncengan. Ya, menawarkan orang yang butuh kendaraan. Ini adalah hak daripada kita punya kendaraan. Ditawarkan. Ya. Dan terlebih lagi kita tidak melupakan hak Allah. Kita gunakan kuda, kendaraan untuk pergi ke masjid, untuk pergi ta'lim, untuk menuntut ilmu. Apalagi kalau itu sudah digunakan untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, untuk berjihad fisabilillah, maka pada tingkatan yang pertama tadi akan mendapat pahala. Apa yang kita gunakan untuk mengurusi kendaraan tersebut, atau yang keluar dari kendaraan tersebut berupa kotoran atau berupa asap, ini akan menjadi pahala. Akan menjadi pahala yang sangat besar. Wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa niwah. Kemudian yang ketiga, ada seseorang yang memiliki kuda dalam rangka memilikinya itu untuk sombong-sombong, untuk pamer-pamer, untuk fakhr, untuk membusungkan dada dia, nih saya orang yang kaya, orang yang mampu. Wa riya'an, supaya dipuji oleh manusia. Dipuji, oh mobilnya banyak, kudanya banyak, himarnya banyak, dipuji. Ya. Untuk sombong, untuk bangga diri, untuk meremehkan orang lain, meremehkan tetangganya. Wahiyya ala dzalika wizrun, maka itu hanya akan menjadi wizr, akan menjadi kecelakaan, kebinasaan dan dosa atas dia. Ya. Fasu'ila Rasulullah 'anil humur. Maka Rasulullah ketika itu ditanya mengenai himar, keledai-keledai. Tadi kan kuda, ini bagaimana dengan himar wahai Rasulullah? Ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhil ayah al-fadah al-jami'ah. Tidaklah Allah turunkan sesuatu pun di bumi ini kecuali ayat ini masuk, ya. Ayat ini masuk pada semua kategori kendaraan-kendaraan yang ada. Yaitu apa? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kita amalkan dengan kendaraan kita itu berupa kebaikan sedikit pun,
kita akan melihat hasilnya. Dan apapun yang kita amalkan dengan kendaraan kita yang kita miliki berupa kejelekan, kita pun akan melihat balasannya. Kendaraan kita. Bertakwalah kepada Allah fi riqabina, pada kendaraan-kendaraan kita. Ya. Ikhwana fiddin, azakumullah, khususnya perlakukanlah kendaraan kita sesuai dengan memang haknya. Rasulullah SAW pernah melihat dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, At-Tabrani, dihasankan oleh Al-Albani, ada sahabat yang ketika itu menarik-narik keledainya dan pukul-pukul. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya, farkubuha salihatan wa kuluha salihatan. Ya, ini mengenai ya kendaraan, baik itu bahimatul an'am, ya, sapi ataupun onta ataupun yang lainnya, ataupun ya himar, tentunya beda himar ahli dan himar wahsy. Dibedakan mana yang halal, mana yang haram. Kalau yang ahli haram, kalau yang wahsy itu halal. Kalau engkau mau menungganginya, tunggangilah dengan baik. Ya. Kalau kamu mau memakannya, makanlah dengan baik. Disembelih dengan nama Allah, ya, dengan penyembelihan yang baik. Ya, ini adalah hewan dan semua kendaraan. Kalau kita mau pakai, pakailah dengan baik kendaraan kita. Ya. Kalau kita mau jual, juallah dengan baik. Itulah kendaraan-kendaraan kita yang harus kita perhatikan. Sekarang. Tafadhal dikumandangkan azan. Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Jarir bin Hazim qala haddatsana Al-Hasan an Sa'sa'ah bin Muawiyah ammi Farazdaq annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi. Dari Sa'sa'ah bin Muawiyah, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membacakan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala hasbi. Maka Rasul mengatakan cukup. La ubali alla asma' ghairaha. Aku tidak ingin mendengar ayat yang lain selain ini. Jadi Rasulullah ingin mendengar cuma ayat ini untuk mentadabburinya. Wa hakadha rawahu an-Nasa'i fi tafsir, demikian diriwayatkan Nasa'i dalam tafsirnya an Ibrahim bin Yunus bin Muhammad al-Mu'addib an abihi an Jarir bin Hazim an al-Hasan al-Basri haddatsana Sa'sa'ah hammi Farazdaq fadzakara, ya, sanadnya sahih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diingatkan dengan fama ya'mal, dibacakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, beliau mencukupkan hasbi, cukup, ya, supaya bisa mentadabburinya. Terkadang kita memang sangat membutuhkan demikian, walaupun satu ayat, dua ayat, tetapi kita bisa mentadabburinya. Wa fi sahih Bukhari an Adi marfu'an, dan dalam sahih Bukhari dari Adi bin Hatim secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian terhadap nerakanya Allah, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Walau bi kalimatin thayyibah, walaupun dengan kalimat yang baik. Yaitu kita bertakwa kepada Allah, takut atas ancaman-ancaman Allah berupa neraka, maka tutupilah neraka tersebut dengan bersedekah, walaupun cuma separuh daripada buah kurma. Berapa sih nilainya separuh dari buah kurma itu?
Atau kalau sama sekali tidak bisa dan tidak mampu, walau bi kalimatin thayyibah, walaupun dengan kalimat yang baik, berbicara dengan tutur kata yang baik, tutur kata yang lembut. Dikarenakan kelembutan di dalam menyampaikan kebenaran dan kelembutan yang ditempatkan pada tempatnya, ini akan membuahkan hasil yang luar biasa baiknya. Inna rifqa la ya'ti bi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan yang ditempatkan pada tempatnya, yang hikmah, tidaklah didatangkan bersama dengan sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghiasinya. Wala yunza'u an syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan, tutur kata yang baik itu terangkat dari sesuatu kecuali akan mengotori sesuatu tersebut. Seseorang ketika berbicara, walaupun berbicara kebatilan, tetapi disampaikan dengan kelembutan, maka akan tergambar kejelekan tadi menjadi baik. Demikian pula perkataan yang baik disampaikan tanpa hikmah, tanpa kelembutan, justru akan ditolak dan akan dicela. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, seharusnya kita sebagai kaum muslimin lebih berhak untuk memegang sifat ini, ar-rifq. Ya, rifq, sifat lembut pada tempatnya. Ya, sifat lembut pada tempatnya. Wa fi sahih, dalam sahih Bukhari, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian remehkan kebaikan walaupun secuil. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun engkau tuangkan dari gayungmu kepada bejana orang yang sedang kehausan. Menuangkan sesuatu pada gelas orang yang sedang kehausan. Memberikan minum. Jangan diremehkan. Walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasit. Dan walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahnya itu sumringah, ceria, maka lakukanlah. Jangan remehkan kebaikan. Dan raut wajah itu bisa mendatangkan dhon. Ya. Kalau kita bertemu dengan saudara kita, wajah kita muram, masam, maka tentunya prasangka-prasangka buruk akan menimpa kita. Ada apa ini orang? Ya. Enggak salam, enggak kalam, enggak senyum. Ya. Ketemu, getem wajahnya, muram wajahnya. Ini katanya orang taklim. Sudah bertahun-tahun taklim. Ketemu nggak pernah salam. Salam nggak pernah dijawab. Akhirnya yang dibawa-bawa banyak taklimnya. Yang dibawa-bawa manhajnya, akidahnya. Padahal kesalahan orang perorangannya. Maka jangan sampai kita menjadi perusak-perusak dakwah ketika kita tidak hikmah dalam bersikap. Jangan sampai kita menjadi perusak-perusak dakwah. Orang yang seharusnya simpati, menjadi empati ketika mendapati orang yang ada di dalam masjid menyikapinya tidak baik. Walaupun terkadang orangnya tadi bersalah. Seperti dalam Bukhari, Muslim, kisah seorang Arabi, ja'a Arabi ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui, datang ke masjid. Fabala fi ta'ifatil masjid. Tiba-tiba kencing di pojok masjid sana misalnya. Kencing di sana. Fazajarahu an-nas. Wah, para sahabat marah. Dan seterusnya. Enggak boleh, his. Ya. Diusir. Ya, maka Rasul mengatakan, "Da'hu." Biarkan. Da'hu. Biarkan dulu. Karena kalau lagi keluar diusir nanti semakin bleber kemana mana. Mudaratnya semakin besar. Ya, da'hu, biarkan dulu. Setelah selesai, falamma faragha, ketika selesai, amarahu bidalwin min ma.
Fasaba alaihi. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk bawa satu timba daripada air, kemudian disiramkan. Karena masih pasir, disiramkan akan ke bawah. Terus zaman sekarang ya suruh depel lah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya fulan, inna hadzal masjid la yasluhu ya bidzalik. Wahai fulan, masjid itu enggak pantas lah untuk kayak gitu. Inna masjid ya li ibadatillah, masjid untuk beribadah kepada Allah, li qiraatil Quran. Disampaikan dengan lembut, dengan bagus. Maka orang Arabi tadi mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ghairaha. Ghairana. Wahai Allah, rahmatilah kami dan rahmatilah Muhammad dan jangan rahmati yang lainnya. Itu doanya orang yang polos, orang Baduy, orang gunung. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, walaupun terkadang orangnya salah, tapi kalau disebabkan karena kebodohan, karena belum tahu, ya, padahal ini kan dosa besar ini, kencing di masjid. Siapa yang mengatakan bukan dosa besar? Dosa sangat besar. Ya. Wa fi sahihin, dalam Sahih Bukhari pula, terkhusus kepada wanita, ya nisa'al mu'minati, la tahqiranna jaratun li jaratiha, walau firsina syad. Wahai wanita yang beriman, janganlah kalian remehkan tetangga-tetangga kalian, walaupun dengan memberikan kaki daripada syad, domba. Ya, tentunya di sisi para orang Arab, kalau bahasa kita kikil mungkin ya sesuatu yang tidak ada harganya. Ya. Maka berikanlah, kalau memang itu bisa bermanfaat bagi orang lain, berikanlah. Bisa bermanfaat bagi orang lain, berikanlah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis yang lain, dalam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ruddus sa'il walau bidzilfi muharraq. Berikanlah orang yang meminta, walaupun dengan kaki yang tadi sudah agak gosong. Ditawarkan, ini adanya begini, mau enggak? Oh, enggak apa-apa, diambil, berikan. Jangan kita berprinsip, daripada tak kasih tak buang aja. Ada orang-orang yang berprinsip demikian. Daripada tak kasih sama fulan, mendingan tak buang aja. Jangan seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menasihatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, istatiri minan nar walau bisyikki tamrah. Wahai Aisyah, berlindunglah dari neraka jahanam walaupun bersedekah separuh daripada buah kurma. Fa innaha tasuddu minal ja'i' masaddaha minasyab'an. Dikarenakan separuh buah kurma ini akan mengganjal perut seorang yang sedang sangat lapar. Jadi jangan remehkan orang yang sedang sangat lapar, benar-benar syab'an, sangat lapar sekali, diberi separuh buah kurma, dimakan, itu akan mengganjal perutnya dari rasa lapar. Maka jangan remehkan walaupun separuh daripada buah kurma. Dalam riwayat lain diingatkan pula tentang kejelekan. Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub fa inna laha minallahi taliba. Wahai Aisyah, hati-hati engkau terhadap dosa-dosa yang kecil, karena sesungguhnya itu di hadapan Allah akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti dikatakan oleh Ibnu Mu'taz dalam bait syairnya, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Jauhilah, singkirkanlah dosa yang kecilnya dan yang besarnya, itu adalah hakikat daripada ketakwaan. La tahkiranna saghiratan minal jibala minal hasa. Dan janganlah engkau remehkan dosa-dosa yang kecil. Dikarenakan yang namanya gunung
itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil, batu-batu yang kecil. Maka jangan remehkan sebuah dosa apabila bertumpuk dan bertumpuk, ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar sampai kita tidak sangka betapa besar dosa-dosa kita. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullahu jami'an dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya, yang kurang lebih maknanya subhanallah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Anas bin Malik, haddatsani Abu al-Khitab al-Hassani qala haddatsana al-Haytham ibn Rabi' qala haddatsana Simak ibn Atiyah an Ayyub an Abi Kilabah an Anas qala kana Abu Bakar ya'kulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhil ayah, turunlah ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Farafa Abu Bakar yadah. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya. Wa qala dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uzza bima amiltu min mithqala dzarrah min syarr." Ya Rasulullah, apakah aku akan dibalas atas apa yang aku amalkan walaupun itu sebiji sawi dari kejelekan? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakrin, ma ra'aitu fid dunya mimma taqrahu fa bimathaqil dzarra syarri wa yudakhiru Allahu laka mathaqil dzarra alkhairi hatta tawaffahu yaumal qiyamah." Wahai Abu Bakar, tidaklah aku lihat di dunia ini semisal apa yang dibenci dari sebiji-sebiji sawi dari kejelekan. Ya. Artinya perkara-perkara yang jelek di dunia ini berasal dari perkara-perkara yang kecil sebenarnya. Wa yudakhirullahu lak mathaqila dzarril khairi hatta tawaffahu yaumal qiyamah. Kemudian Allah persiapkan bagimu pula, ya, mithqala dzarril khairi, semisal daripada biji sawi dari kebaikan sampai Allah wafatkan engkau sampai hari kiamat. Ini adalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa fi tariqin ukhra, dalam riwayat yang lain, qala Ibnu Jarir haddatsani Yunus ibn Abdul A'la qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Huyay ibn Abdullah an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Abdullah bin Amr bin al-As annahu qala lama nazalat, dari Abdullah bin Amr bin As, ketika turun idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakar As-Siddiq qa'id, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq duduk. Fabaka hina unzilat, maka beliau menangis ketika turunnya ayat ini. Faqala lahu Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yubkika ya Abu Bakr?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Qala yubkini hadhihi surah, telah membuatku menangis surat ini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula annakum tukhti'un wa tudnibun fa yaghfirullahu lakum la khalaqallahu ummatan yukhti'un wa yudnibun fa yaghfiru lahum." Kalaulah engkau tidak pernah bersalah, tidak pernah berbuat dosa sehingga Allah bisa mengampuni kalian, tentunya Allah akan menciptakan umat yang lain yang berbuat dosa, berbuat salah, kemudian Allah akan ampuni mereka. Yaitu maksudnya ini adalah untuk menepis keputusasaan. Karena kita nggak bisa bayangkan setiap amal kecil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika takut itu sudah memuncak, maka perlu diimbangi dengan rahmat. Perlu diimbangi dengan ayat-ayat, hadis-hadis mengenai ampunan Allah. Yaitu kalaulah kalian tidak pernah berbuat salah pun,
Allah akan ciptakan manusia yang lain yang berbuat salah, berbuat dosa, kemudian Allah akan ampuni dosa dia. Ini menunjukkan rahmatnya Allah, Arhamur Rahimin, Ar-Rahmanur Rahim. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ada dua sisi di sini, yaitu antara khauf dan raja. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, karena sekecil apapun amalan kita akan dituntut di hadapan Allah. Tetapi jangan sampai kita pula berputus asa dari dosa-dosa tersebut. Tapi hendaknya kita meminta ampun kepada Allah, ya, sehingga kita pun memiliki selain khauf, selain takut kepada Allah, kita memiliki raja, memiliki pengharapan atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salah satunya, lebih besar salah satunya ini bisa berbahaya. Seorang yang lebih besar rasa takutnya tanpa rasa harap, ini berujung kepada keputusasaan. Terlalu takut tapi nggak percaya rahmat Allah, putus asa akhirnya dia. Demikian pula orang yang terlalu berharap, nggak ada takutnya, nanti dia akan terlalu pede. Ketika berdosa, tinggal istighfar, nanti juga diampuni. Saya kalau berbuat dosa, tinggal la ilaha illallah, gugur semua itu dosa saya. Ini adalah orang-orang yang rojanya terlalu tinggi, terlalu pede. Yang satunya terlalu takut. Maka tidak boleh seperti itu. Seorang yang muslim, mukmin, maka harus imbang antara khauf dan roja, antara takut kepada Allah dan antara mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menjadi ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.